Ya, Silakan dilanjutkan, Zizal. baik Pak. Kan? Mulai tahap selanjutnya lagi nih. Baik, Coba jangan di full screen, coba. Tetap kayak tampilan yang banyak slide. Nah, kayak gini aja coba. Masih tetap ini nggak? Error nggak layarnya? Enggak Pak. Coba silakan diteruskan. baik. Pada tahap ini yaitu cekungan Samudra Termina. Pada poin pertama, pada tahap ini zona subduksi masih aktif. Namun cekungan samudra mulai menyempit karena dua benua mendekat. Gesekan antara lempeng samudra dan lempeng benua menyebabkan sebagian batuan meleleh dan membentuk magma jauh di bawah permukaan. Akibatnya, muncul pegunungan kecil atau busur gunung api di sekitar zona subduksi. Pada tahap metamorfisme, perubahan komposisi batuan, lipatan dan patahan, tekanan besar akibat tumbukan dua lempeng membuat batuan di sekitar zona subduksi mengalami metamorfisme, yaitu perubahan struktur dan komposisi karena panas dan tekanan tinggi. Selain itu, lipatan dan patahan terbentuk akibat gaya kompresi yang sangat kuat, menunjukkan proses deformasi kerak bumi yang intensif. Benua-benua hampir bertabrakan, batasnya konvergen, dan lautnya sempit serta tidak teratur. Pada tahap ini, jarak antara dua benua semakin sempit. Laut atau samudra yang memisah keduanya menjadi tidak teratur dan hampir tertutup. Ini adalah tahap menjelang tumbukan antara benua, contohnya yaitu Laut Mediterania, merupakan sisa samudra purba yang hampir tertutup akibat pergerakan konvergen Afrika menuju Eurasia. Mungkin bisa dilanjut oleh teman kami selanjutnya. Baik, selanjutnya pada tahap F, suturing atau tumbukan benua, yang dimana tahap F ini adalah tahap terakhir dalam siklus tumbukan benua.
yang dimana gerakannya itu konvergen dan mengangkat ke atas. Seperti kita ketahui, gerakan konvergen ini yang saling mendekat antar lempeng benua. Jadi proses ini menyebabkan pengangkatan dan pembentukan pegunungan. Pada tahap ini, dua benua yang bergerak mendekat akan bertabrakan dan membentuk rangkaian pegunungan. Adapun dari tahap ini prosesnya itu ada 5. Yang pertama lempeng benua mendekat. Terus yang kedua tumbukan, ketiga pengangkatan, keempat erosi, dan terakhir itu ada peneplen. Yang dimana lempeng benua mendekat ini karena adanya gaya tektonik. Terus yang kedua tumbukan karena keduanya adalah lempeng benua, yang dimana lempeng benua ini yang relatif ringan dan tebal. Jadi mereka saling bertumbukan dan tidak ada yang menunjam atau masuk ke bawah lempeng lain. Terus yang ketiga pengangkatan, tumbukan ini menyebabkan kedua lempeng terlipat dan terdorong ke atas, membentuk rangkaian menjadi pegunungan. Terus yang keempat itu erosi. Setelah pegunungan terbentuk, proses erosi mulai bekerja. Angin, air, dan es mengikis puncak pegunungan. Yang kelima ada plan. Terus erosinya itu bakal terus berlanjut hingga pegunungan terkikis habis dan menjadi dataran luas yang hampir rata, disebut peneplain. Next. Pada slide ini continental collision, yaitu ada tumbukan benua, yang dimana menjelaskan bahwa tumbukan benua terjadi karena pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat atau konvergen. Pergerakan ini dapat menyebabkan berbagai bencana alam. Contoh bencana alamnya itu seperti gempa bumi, tsunami, itu jika tumbukan terjadi di dekat atau di dasar laut. Pada tumbukan benua ini fokus pada tumbukan yang akan membentuk pegunungan. Next. Di sini kami mengambil contoh dari pegunungan Appalachian, yang salah satu sistem pegunungan tertua di dunia. Pegunungan ini memiliki sejarah geologis yang sangat panjang. Usianya diperkirakan lebih dari 480 juta tahun. Ini menunjukkan bahwa pegunungan ini terbentuk jauh sebelum banyak pegunungan lain yang ada saat ini. Terbentuk dalam 2 fase utama, yaitu fase utama orogeny, takonik, dan Alleghenian. Yang dimana orogeny takonik itu terjadi selama periode Ordovisium akhir, sekitar 440 sampai 480 juta tahun lalu. Alleghenian ini terjadi selama periode Pennsylvanian sekitar 250 sampai 325 juta tahun lalu. Lokasi pegunungan ini membentang sepanjang Amerika Utara bagian timur. Karakteristiknya pegunungan ini memiliki ciri khas berupa lembah yang luas dan puncak-puncak yang relatif rendah karena erosi selama jutaan tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas fase-fase orogeny pegunungan Appalachian. Fase yang pertama yaitu adalah fase orogeny takonik. Pada tahap ini, Laut Iapetus mulai menutup dan busur pulau vulkanik bertabrakan dengan daratan Amerika Utara. Akibat tumbukan ini, terjadi proses pengangkatan kerak bumi yang kemudian membentuk bagian awal pegunungan Appalachian. Fase berikutnya yaitu
orogeny Alleghenian pada fase ini, daratan yang nantinya menjadi Amerika Utara mengalami tumbukan yang sangat kuat dengan daratan Gondwana, yaitu benua benua purba yang dulu menyatu. Tabrakan besar ini memperkuat dan memperbesar rangkaian pegunungan Appalachian. Next slide. Next, Zizau. Udah, Udah, next slide. Tolong. lagi. Oke, di sini bukan Zhao. Yang sebelum ini. Ya, inilah. Oke. Selanjutnya yaitu Pegunungan Atlas. Pegunungan Atlas ini berada di Afrika Utara, di wilayah Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Pegunungan ini terbentuk melalui proses geologi ratusan juta tahun lalu. Pembentukannya dimulai pada awal periode Jurassik, yaitu sekitar 201 sampai 174 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, posisi benua-benua di bumi masih lebih berdekatan setelah perpecahan benua Pangea. Ketika proses pemisahan benua berlangsung, terjadilah pergerakan lempeng tektonik yang akhirnya membentuk rangkaian pegunungan Atlas. Jadi, sama seperti Appalachian, pegunungan Atlas juga terbentuk akibat dinamika lempeng tektonik. Next. Slide ini membahas pada mekanisme geologinya dari pegunungan Atlas sebelumnya, yaitu pegunungan Atlas terbentuk karena adanya bongkahan besar kerak bumi yang jatuh, sehingga membentuk lembah besar yang disebut graben. Struktur graben ini biasanya dikelilingi oleh bagian kerak bumi yang terangkat di sisi-sisinya. Selain itu, pada periode Kenozoikum, yaitu setelah pembentukan awalnya, pegunungan Atlas mengalami fase pengangkatan yang lebih intens. Artinya, proses pembentukan gunung ini terus berlangsung dan pegunungan semakin tinggi akibat dorongan tektonik di masa yang lebih muda. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Gina. Eh, saya akan lanjutkan penjelasan tentang pegunungan Zagros. Jadi pegunungan Zagros ini terbentuk akibat tumbukan antar lempeng Arab dan lempeng Eurasia, yang mana proses ini merupakan bagian dari tektonik lempeng konvergen, seperti yang telah dijelaskan oleh Ririn tadi. Jadi pegunungan Zagros ini terbentuk melalui proses geologi yang kompleks yang terjadi selama periode Miosen, yang dimana periode Miosen ini adalah salah satu subperiode dalam zaman Neogen yang merupakan bagian dari era Kenozoikum atau era kehidupan modern. Untuk periode ini berkisar antara 25 sampai 5 juta tahun yang lalu. Ini melipat batuan yang telah terendapkan sejak zaman Paleozoikum hingga zaman Kenozoikum. Next. Untuk proses terbentuknya patahan pada pegunungan Zagros, itu terdapat lempeng tumbukan, aktivitas seismik, struktur geologi, dan juga erosi. Pada lempeng tumbukan, ini terjadi sejak zaman Kapur hingga periode Miosen tadi. Selanjutnya, aktivitas seismik, zona aktif dengan panjang patahan 1.500 km. Untuk struktur geologi, lapisan pengendapan mengalami titik
di atas lapisan garam batu. Selanjutnya, proses erosi itu menghilangkan batuan lunak sementara batuan keras tetap utuh. Next, baik, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil itu ada 3 poin di sini. Poin pertama itu siklus Wilson merupakan interaksi antara lempeng mulai dari pemekaran lempeng sampai pada tahap kolisi. Poin kedua, tumbukan benua adalah salah satu tahap dalam siklus Wilson yang menyebabkan samudra tertutup. Selanjutnya poin ketiga, jenis tumbukan benua bukanlah subduksi karena tidak ada lempeng benua yang menyusup ke bawah lempeng benua lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Eh, Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan dikasih waktu, dikasih batasan mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand di kolom chat. Pada Kaifa boleh langsung saja bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifa Waalaikumsalam. Sofia dengan NPM 04. Di sini saya ingin bertanya, jika Wilson saya apa tuh? Sikal menjelaskan pembukaan dan penutupan samudra, bagaimana dengan wilayah keraton stabil yang tidak pernah menjadi samudra? Apakah mereka termasuk dalam model ini? Tolong jelaskan. Eh, Kepada kelompok 2, pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu. Oke, apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Eh, mohon maaf untuk Kaifa, boleh diulangi pertanyaannya? Kaifa boleh diulangi pertanyaannya, Kai? Jika Wilson Cycle menjelaskan pembukaan dan penutupan samudra, bagaimana dengan wilayah keraton stabil yang tidak pernah menjadi samudra? Apakah mereka termasuk dalam model ini? Tolong jelaskan. Sambil menunggu kelompok 2 mencari jawabannya, apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman?
Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, boleh kepada kelompok 2 langsung dijawab saja. Oke. Boleh Lukman? Oke, bentar ya. Pada Lukman boleh untuk Eh, bertanya. saya mau tanya pada yang di slide nomor 3 tadi tentang penjelasan tentang juvenil. Tadi kan udah dijelaskan tahap juvenil itu kan ditandai mulai terbentuknya samudra, samudra muda akibat dari divergensi antar lempeng. Yang contohnya itu laut merah. Nah, yang ingin ditanyakan tuh, jadi bagaimana perubahan geologi pada tahap ini? Pada tahap ini itu mempengaruhi aktivitas vulkanik, seismik, serta pembentukan topografi dasar laut di sekitarnya. Pada kelompok 2, apakah pertanyaannya sudah jelas? Mohon untuk diulang sekali lagi, Lukman. Jadi pertanyaannya itu bagaimana perubahan geologi pada tahap juvenil mempengaruhi aktivitas vulkanik, seismik, serta pembentukan topografi dasar laut di sekitarnya. Bapak izin bertanya, tadi kan pertanyaannya udah 2, apakah langsung dijawab saja atau tunggu Iya, lagi langsung satu dijawab pertanyaan? aja.
Langsung dijawab aja. Dua pertanyaan tadi cukup. Oke, Pak. Boleh untuk kelompok 2 langsung dijawab Baik, aja. izin Tia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Iva tadi. Untuk pertanyaan tadi kan, jika Wilson Cycle menjelaskan pembukaan dan penutupan samudra, bagaimana dengan wilayah keraton stabil yang tidak pernah menjadi samudra? Apakah mereka termasuk dalam model ini? Tolong jelaskan. Apakah betul seperti itu pertanyaannya, Kak Iva? Ya, betul. Oke, jadi sebelum kita membahas dulu apa itu siklus Wilson, kita harus tahu apa itu siklus Wilson dan bagaimana keraton stabil. Siklus Wilson itu menjelaskan proses pembukaan dan penutupan samudra akibat dinamika tektonik lempeng, yang dimana tahapannya itu terdapat rifting atau pembukaan benua, pembentukan samudra baru, subduksi, penutupan samudra, tumbukan benua-benua, dan erosi stabilisasi. Selanjutnya, apa itu keraton stabil? Keraton adalah bagian tertua dan paling stabil dari kerak benua yang terdiri atas batuan berumur miliaran tahun lalu. Nah, apakah keraton termasuk dalam siklus Wilson? Jawabannya tidak secara langsung, tetapi berperan sebagai kerangka atau landasan dalam siklus tersebut, di mana siklus Wilson ini berlaku di batas lempeng aktif seperti reef, mid-ocean red, subduksi, dan zona tumbukan. Keraton berada di interior lempeng, jauh dari batas lempeng aktif. Karena itu, keraton tidak ikut membuka atau menutup samudra, tetapi tetap menjadi bagian dari benua yang bisa berinteraksi di pinggirannya saat siklus Wilson berlangsung. Eh, Gimana, Kaifa? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Eh, pada Kak Iva, apakah sudah terjawab? Sudah jelas, Tia. Oke, lanjut dijawab pertanyaan yang kedua tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Lukman Hakim yang dimana tadi tentang tahap juvenil. Jadi pertanyaannya itu bagaimana perubahan geologi pada tahap pengaruh aktivitas vulkanik di sekitarnya gitu ya. Perubahan geologi itu pembentukan kerak samudra baru. Jadi di mana aktivitas vulkaniknya itu menghasilkan pembentukan kerak samudra baru di sepanjang zona pemekaran. Terus akan terjadinya pendinginan dan penenggelaman tepi benua. Tepi kedua benua yang terpecah akan mendingin, terus menjadi lebih berat dan tenggelam di bawah laut yang terbentuk. Terus terakhir itu pembentukan laut sempit. Samudra yang terbentuk pada tahap ini masih sempit dengan pantai yang serasi. Contohnya itu Laut Merah yang tadi dijelaskan di tahap cekungan samudra juvenil. Jadi pada tahap juvenil ini aktivitas vulkanik yang berasal dari titik panas dan pemekaran lempeng itu berperan penting dalam pembentukan kerak samudra baru dan mempercepat pemisahan. Lukman, apa bisa dipahami?
Atau udah jelas? Pada Lukman, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih ingin disanggah? Mungkin tadi ada yang kurang jelas ya karena mungkin koneksi. Bisa diulangi lagi sekali lagi. Diulangi lagi dari tolong. Jadi perubahan geologi itu pada tahap juvenil itu berasal dari titik panas dan pemekaran lempeng, yang dimana akan jadi pembentukan kerak samudra baru. Nah, jadi aktivitas vulkaniknya tadi itu menghasilkan pembentukan kerak samudra baru di sepanjang zona pemekaran. Jadi itu perubahan geologinya. Oke, oke. Bagaimana Lukman? Oke, boleh. Bisa dimengerti. Terima kasih, Lukman. Silakan ditutup saja langsung, moderator. Teman-teman, baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup sesi diskusi ini sekalian menutup presentasi pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kelompok 2 itu tumbukan benua merupakan salah satu tahap dalam siklus Wilson yang menyebabkan samudra tertutup, di mana siklus Wilson sendiri itu interaksi antar lempeng mulai dari pemekaran lempeng sampai pada tahap kolisi. Itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada kelompok 2 juga terima kasih telah memberikan materinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.